Soal sebutkan komite etik, ada mantan ketua komite etik KPK di sini, Mas Anies Baswedan. Anda juga pernah waktu itu diminta untuk memeriksa dugaan kode etik. Perlu dibuat permanen tidak lembaga yang pernah Anda pimpin itu? Pertama, mereka-mereka yang berada di KPK, para komisioner ini tentu bukan orang yang sempurna, tetapi proses seleksi menjadi pimpinan KPK itu amat ketat. Jadi saya ingin menggarisbawahi rekrutmen itu menjadi kunci sebelum kita bicara tentang komite etik itu permanen atau tidak. Kemudian yang kedua, pengawasan seperti tadi disampaikan, menurut saya dari saya berinteraksi selama ini tidak ada lembaga di Indonesia yang mendapatkan perhatian dan pengawasan sebesar yang dialami KPK. Tidak ada, cek 24 jam media ada di sana dan 24 jam kita semua memantau. Yang menarik adalah lembaga-lembaga yang mempertanyakan, seperti misalnya DPR. Sebenarnya pertanyaan yang sama akan muncul, siapa yang mengawasi DPR? Seperti kalau ditanya siapa yang mengawasi KPK. Kalau kemudian ada institusi permanen seperti komite etik, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh komite etik akan redundant, mengulang apa yang sudah dimiliki oleh pengawasan internal KPK. Dan jika ada perkara-perkara khusus besar yang diputuskan oleh para komisioner, perlu ada komite etik karena ada dugaan pelanggaran etika, baru kemudian dibentuk. Justru ini membuat pengawasan menjadi jauh lebih serius karena ada sesuatu yang terjadi di luar kenormalan. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di dalamnya, saya bisa katakan, saya berinteraksi banyak tempat, tidak ketemu kedisiplinan setinggi kedisiplinan yang dimiliki oleh orang-orang di dalam KPK, termasuk dari tingkat penyidik. Anda ketemu dalam lift aja, tanya kabar, apa kabar? Lagi aja, kabar baik. Terus tanya lagi sibuk, senyum saja, gak mau cerita kalau lagi. Poinnya adalah sangat ketat di dalam memegang kode etik. Dan ini menurut saya justru cerita proses di dalam KPK, kedisiplinan di dalam KPK harus menjadi contoh untuk berbagai lembaga tinggi negara lainnya.